F1 adalah olahraga yang menakjubkan. Melihat mobil sekencang itu muter-muter satu trek sebanyak, entahlah, secara rata-rata 40-70 kali dalam satu balapan, dan tentu dari passion dan excitement dalam nonton F1 itu juga gede. Maka dari itu, banyak orang pasti berpikir bahwa F1 itu selalu seru lah ya. Well, nyatanya nggak selalu kayak gitu ya guys. Karena ya mobil-mobil F1 ini memang epic. Orang-orang yang bekerja di sana juga epic, termasuk pembalapnya ya. Apalagi penontonnya yang nonton di trek ya kan, itu juga epic. Tapi terkadang, F1 juga beberapa kali mengecewakan fans-fansnya. Salah satunya ialah ketika balapan F1 dicap membosankan. Nah, ini terjadi karena beberapa alasan. Tapi terkadang hal ini juga relatif sebenarnya. Bisa benar dan salah tergantung pandangan orang lain lah ya. Nah di sini gue mau menjelaskan hal apa sih yang menurut gue itu membuat balapan F1 itu bisa dibilang seru. Nah sebelumnya gue mau menjelaskan mengapa terkadang ketika balapan F1 telah berakhir, terdapat komen yang bilang bahwa balapannya membosankan. Pertama, yang menang itu aja. Hal ini sebenarnya wajar aja, tapi terkadang bisa terus mengalir ke arah yang negatif, yaitu mengekspresikan kebencian. Nah ini gak bener ya guys ya, tapi kekesalan fans ketika ngelihat yang menang itu aja kan ya bisa dipahami sebenarnya. Sama lah kayak kita yang udah memahami tifosi setiap kali ngeliat Ferrari ngelawak ya kan. Tentu jenuh juga kalau ngeliat yang menang itu aja. Walaupun dalam masa kini gak akan menyenangkan, tapi di masa depan nanti kehebatan seperti dominasi itu akan selalu dikenang. Yakin gue. Udah terjadi beberapa kali dan itu udah sempet gue bahas juga di video positif dan negatif dominasi F1 yang gue buat beberapa minggu yang lalu. Kedua, kurangnya aksi seperti duel atau overtaking. Nah, hal-hal yang kita tunggu dalam F1 ialah duel-duel dan salib menyalip manjanya ya kan, yang tentu membuat adrenalin kita naik ketika menonton. Itulah salah satu yang membuat F1 sangatlah seru untuk ditonton. Cuman, kalau hal tersebut sangat minim dalam suatu balapan, ya bosan juga ya kan? Sayangnya dan harus diakui juga bahwa duel dan aksi salib menyalip ini emang agak sulit untuk terus terjadi. Bukan gak mungkin, hanya sulit aja untuk terjadi terus-menerus. Dan maka dari itu juga, FIA membuat regulasi 2022 ini agar balapan dapat lebih ketat dan duel-duel beserta aksi salib menyalip dapat lebih sering terjadi. Cuman ya akibatnya muncullah dominasi dari tim lain. Tapi kalian tahu persamaan yang masih terjadi meskipun perubahan regulasi baru? Apa tuh bang? Ya tim kuda poni inilah yang gak pernah tobat-tobat dan menghancurkan balapannya sendiri. Yang ketiga, kurangnya drama seperti crash atau DNF yang mengejutkan. Drama juga ada ya di motorsport ya guys ya. Tentu kita nggak mau ada pembalap yang mengalami crash, apalagi crash besar ya kan. Cuman harus diakui dan fakta yang menyedihkannya ialah crash itu salah satu hal yang sebenarnya itu ditunggu oleh fans F1. Karena crash ini gak hanya membuat adrenalin kita tinggi ketika kita melihatnya, tapi dapat mengubah jalannya suatu balapan. Jadi itu bisa berubah jadi seru lah ya, kasarnya. Udah gitu belum lagi drama yang nanti akan muncul setelah crash itu, baik di on dan off track ya kan. Contoh aja Max sama Lewis di 2021. Crash-crash mereka di musim itu cukup mengerikan sebenarnya ya, tapi karena crash-crash inilah yang tercipta drama on dan off track itu. Yang dimana seru untuk kita tonton dan pantau. Walaupun gue harap gak ada lah ya pembalap yang mengalami crash-crash besar. Meskipun hal itu gak bisa dihindari juga, cuman ya janganlah kita selalu mengandalkan crash untuk membuat balapan jadi seru ya kan. Nanti kalian minta dan doain terus crash untuk terus terjadi ya kan, biar balapannya seru. Jelek amat doanya kan. Kasian pembalap-pembalapnya dan kasian juga sama tim-tim memperbaiki mobil yang crash. Kalau nggak percaya silahkan tanya Haas. Gue sih lebih prefer masalah mobil aja kalau mau soal DNF gitu lah ya. Yang membuat balapan berubah dan lebih seru. Karena setidaknya pembalap lebih aman dan jauh dari cedera kalau misalnya cuma masalah mekanik atau masalah apa ya itu kan ya. Nah, setelah 3 faktor itu yang membuat balapan F1 membosankan, berarti kesimpulannya balapan bisa dibilang seru kalau pemenangnya berbeda, lalu ada aksi salib menyalip beserta duel keras, dan banyak crash dan DNF yang terjadi ya kan bang? Untuk menjawab itu gue akan bilang yes. Tapi apakah 3 faktor itu harus selalu ada? Semua lengkap untuk mengatakan bahwa balapan F1 itu seru? Tidak. Mengapa bang? Karena menurut gue, meskipun 1 dari 3 faktor itu aja nggak ada dalam satu balapan F1, balapan menurut gue akan tetap dicap seru. Yang penting salah 1 dari 3 faktor itu ada aja. Kalau ada,
udah bisa dibilang seru. Jadi balapan kemarin di Saudi Arabian Grand Prix tuh gimana bang? Termasuk seru atau enggak? Mari kita review sedikit lah ya. Dari segi pemenang, meskipun Checo yang menang, tapi tetap aja Red Bull yang juara ya kan? Jadi satu faktor tidak tercapai. Walaupun masih awal musim juga sih ya. Mungkin Checo bisa menang lebih sering, tapi kalau misalnya menangnya jarang, ya gue akan anggap ini salah satu faktor yang tercapai. Lalu, duel salib dan menyalip ada, tapi lebih ke slam dunk aja sebenarnya. Karena Max ketika dinyalip pembalap lain, itu gampang banget coy. Paling duel terkeras di balapan kemarin ialah duel Nando versus Checo di awal-awal. Dan itu pun sebenarnya nggak lama-lama banget, duelnya cuma 2 atau 3 lap doang. Jadi ya setengah dari 2 tercapai lah ya. Dan dari segi crash dan DNF yang mengejutkan nggak ada sih sebenarnya. Mungkin hanya Lancelot aja, jadi setengah dari 3 tercapai mungkin. Kalau kita totalin 1 dari 3. Jadi dapat dikatakan bahwa balapan di Saudi kemarin, kalau menurut gua, dan 3 faktor ini sebenarnya nggak sebosan yang orang-orang bilang. Ada cerita dan bahan yang kita bisa ambil dan jadikan sebagai bahan diskusi ya kan? Kayak video ini contohnya. Lalu ada nggak balapan yang punya 3 faktor ini lengkap bang? Oh ada dong, yang baru-baru ini aja lah, Brazilian Grand Prix 2022. Pemenang baru, banyak duel keras, dan aksi salib menyalip dan crash yang menimbulkan drama. Lalu British Grand Prix 2022 juga bisa dijadikan contoh. Itu sih kalau dari duel seru banget lah ya, kita harus akui lah itu. Dan bonus, kalau misalnya title fight gelar Jordan, itu bisa bikin balapan jadi seru juga. Cuman ini hanya khusus balapan terakhir aja sebenarnya. Karena emang yang seru itu dan muncul title fight itu ya di balapan terakhir ya kan. Misalnya Abu Dhabi 2021. Gak perlu dijelaskan lagi kan betapa serunya balapan itu. Selain emang udah sering dibahas sama gue, takutnya ya fans Lewis sama Max ribut nanti kalau gue bahas lagi. Lalu Brasil 2012 juga bisa dijadikan contoh. Ini balapan favorit F1 gue sejauh ini ya, balapan ini. Edan coy. Nah itu kan balapan. Kalau musim gimana bang? Musim F1 yang seru itu kayak gimana sih bang? Ya sama, tapi bedanya ini secara keseluruhan musim. Musim F1 yang seru ialah kalau musim itu terdapat persaingan yang ketat, banyak balapan yang seru dan penuh dengan drama, dan tentunya terdapat title fight di balapan terakhir. Terakhir kali kita memiliki musim seperti ini ialah 2021. Persaingan ketat antara Red Bull dengan Mercedes beserta drama-dramanya ya. Plot twist di beberapa balapan dengan pemenang berbeda ya, shock winner, dan yang pastinya title fight di balapan terakhir. Musim 2021 adalah musim yang perfect untuk dibilang seru. Dan contoh yang lainnya ialah musim 2012. Musim favorit gue dan bisa dibilang ini musim terbaik dalam sejarah F1. Persaingan ketat di mana terdapat 7 pemenang berbeda dari 7 balapan pertama, banyak balapan seru dan penuh drama, dan title fight yang menegangkan di balapan terakhir. Jadi kesimpulannya ialah balapan yang mungkin pemenangnya itu aja, sebenarnya nggak bisa dibilang bosan-bosan banget lah. Karena ada hal lain yang membuat balapan itu seru. Contohlah pada tahun 2020. Monza dibilang seru karena terdapat shock winner saat itu, yaitu Pierre Gasly. Tapi nyatanya, balapannya dari segi duel atau salib menyalip itu cukup minim sebenarnya. Sementara Turkish Grand Prix lebih seru meskipun Lewis lagi yang menang. Tapi alasan balapan itu lebih seru ialah terdapat duel, aksi salib menyalip, serta beberapa drama di balapan itu. Jadi adalah faktor-faktor yang bikin balapan itu dapat dikatakan seru. Udah lah ya, paham lah ya maksudnya lah ya. Gue harap penjelasan ini kesesulit untuk performa McLaren musim ini. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Apa hal-hal yang membuat balapan F1 itu seru menurut kalian? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow IG gue ya guys sekalian. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.